Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya kita melakukan ujian sidang proposal skripsi secara online atau secara daring yang dilakukan di kampus kami gitu. Teman-teman nanti bisa ikutin dari awal sampai akhir terkait bagaimana caranya dan step by step dalam ujian online kali ini. Oke, yuk. Selamat ya karena telah berhasil untuk menyusun proposal ya sampai detik ini dengan judul caring dengan motivasi perawat ya dalam mencegah kompartemen sindrom di rumah sakit. Dan saya akan dengan persingkat waktu saya akan langsung berikan kesempatan untuk Budian ya untuk melakukan presentasi proposalnya. Jadi paling lama 10 menit ya, kemudian nanti akan lanjut di bahasan dengan penguji ya, atau akan dilanjut dengan tanya jawab dengan penguji ya. Oke, mungkin untuk waktunya dipersilakan kepada Budian ya. Ya, silakan. Share screen aja ya PowerPoint-nya. Terima kasih. Siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal riset dengan judul hubungan caring perawat terhadap motivasi mobilisasi pasien post operasi fraktur untuk mencegah kompartemen sindrom yang menurut rumah sakit memiliki peranan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan paradigma baru pada pelayanan kesehatan mengharuskan rumah sakit memberikan pelayanan yang berkualitas dan mengacu ke kode etik profesi. Tidak hanya dengan alat-alat yang canggih, namun didukung juga dengan petugas kesehatan, terutama perawat, yang merupakan kunci untuk keberhasilan mencapai suatu tujuan dalam proses keperawatan. Ini di judul ada kompartemen sindrom. Yang jadi pertanyaan adalah apa motivasi dari Mbak Dian ya untuk membuat penelitian ini yang dikaitkan dengan caring ya. Satu. Terus pertanyaan kedua, kenapa ya Mbak Dian ini mengambil penelitian di rumah sakit? Apakah ada sisi strategisnya gitu? Kan kalau misalnya masalah kompartemen memilihnya satu rumah sakit Fatmawati atau menjadi rujukan. Apakah memang ada sesuatu yang menarik untuk mengambil masalah penelitian di rumah sakit ini? Itu yang pertama. Yang kedua ya. Ya. Kemudian di bab 1 ini latar belakang. Nah, masih ditemukan masih lama, ini lebih dari 10 tahun. Ini ada di alinea pertama itu ada Depkes RI 2007. Itu mungkin minta diperbarui karena minimal 10 tahun lah. 2007 kan sudah 13 tahun. Ya, terima kasih Bapak. Saya langsung ke penyaji aja ya. Tadi pertanyaannya cukup banyak ya. Jadi tolong untuk bahas secara sistematis saja sesuai dengan pertanyaan yang diajukan sama penguji. Ya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Untuk judul yang berkaitan dengan kompartemen sindrom, motivasi saya untuk mengambil kenapa ada kompartemen sindrom karena di sini itu kebanyakan pasien post operasi fraktur untuk memotivasi melakukan mobilisasi, karena mobilisasi itu penting untuk mencegah terjadinya kompartemen sindrom. Misalnya sehabis operasi pasti kan ada pembekakan, ada pengecekan untuk nadinya setelah operasi. Nah, itu saya ingin perawat serta pasien itu mengetahui bagaimana pentingnya mobilisasi setelah tindakan operasi. Mungkin mengenai rumah sakit, jadi dinyatakan juga ini di pendahuluan bahwa rumah sakit adalah rumah sakit rujukan untuk daerah Bogor. Nah, jadi alasannya berupa alasan ilmiah. Nah, misalnya persahabatan, kenapa dimiliki? Karena persahabatan menjadi pusat rujukan respirasi jika mengambil respirasi.
kalau saya simpulkan itu banyak sekali ya yang bisa kita dapat dari hasil ujian kali ini, terutama dari Pak Medi ya yang telah berpengalaman banyak terkait penelitian, apalagi sekarang lagi menyusun disertasinya terkait pendahuluan, menyatakan rujukan. Artinya itu memang harus sekali kita tuliskan ya, karena memang kebanyakan mahasiswa itu menuliskan pendahuluan kenapa dia mengambil rumah sakit itu memang betul ya Pak ya, karena sebagian besar mereka itu menganggap bahwa itu yang paling mudah buat saya karena itu tempat kerja saya gitu, padahal itu tidak ilmiah sama sekali gitu. Dan iya, dan itu tidak bisa dipakai gitu sebetulnya karena ini adalah penelitian gitu, dan ini adalah ilmiah, jadi nggak bisa dipakai alasan-alasan seperti itu. Jadi saya sangat setuju, jadi tolong nanti ditulis ya dan nanti ditambahkan. Kemudian harus diperhitungkan pada saat pengisian kuesioner pada sampel. Kemudian yang sangat saya setuju itu adalah terkait perancu ya. Betul sekali, perancu itu sangat sekali dapat mempengaruhi hasil penelitian karena nanti penelitian itu akan bias ya kalau misalkan tidak kita cantumkan juga, terutama masalah pengalaman. Betul sekali ya, pengalaman pasien, pengalaman perawat itu, terutama perawat juga dia akan mempengaruhi caring ya, seperti yang tadi Pak Medi juga bilang bahwa antara junior dengan senior mungkin akan sedikit agak terjadi perbedaan caring atau sedikit atau banyak ya, kita lihat dari hasil penelitiannya. Kemudian pengalaman pasien dirawat dia juga akan mempengaruhi ya, pasti mempengaruhi hospitalisasinya dia kan, pasti dia jadi stres hospitalisasinya kan akan berbeda antara orang yang dirawat dengan orang yang mungkin sudah baru pertama dan sudah dirawat. Ya itu sangat bagus sekali. Di samping itu juga pembelajaran buat saya juga sebagai seorang pembimbing ya. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan juga kali ini, alhamdulillah. Dan mungkin saya cukupkan dulu untuk ujian kali ini. Bapak kalau ada tambahan lagi Pak kira-kira Pak untuk ujian kali ini? Nah, kalau saya sih saya terima kasih kepada Mbak Dian ya. Ya ini jadi contoh juga baiknya. Makanya saya kebetulan juga membimbing ini, memang beda-beda mahasiswa ya. Ini kalau saya lihat Mbak Dian ini luar biasa. Ini juga penghargaan juga buat Mbak Dian. Ya mudah-mudahan nanti lebih cepat lagi penelitiannya dan bisa cepat selesai. Ini juga menjadi contoh teman-teman, saya bilang ini seperti ini mudah-mudahan segala amal sama di bulan puasa ini diterima dan menjadi amalan baik buat Mas Agus dan keluarga. Ya, mungkin itu Mas Agus, terima kasih. Siap Bapak. Ya mungkin saya ucapkan selamat ya kepada Bu Dian ya, karena tadi mendapatkan pujian dari penguji, artinya bagus dan dapat dijadikan sebagai contoh ya untuk mungkin mahasiswa yang lain ya. Tetapi tidak cukup dengan itu karena masih banyak PR sekali ke depan yang harus kita kerjakan, ilmu pengetahuan yang harus kita gali, metode penelitian yang harus kita perdalam, itu sangat banyak. Dan jangan pernah merasa berpuas diri ya, atau berpuas diri terutama karena dengan puas diri itu kita justru akan kehilangan banyak ilmu gitu dari luar gitu. Jadi mungkin terima kasih banyak kepada Pak Medi, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita dilancarkan dalam puasa kali ini, insya Allah. Salam sehat ya buat keluarga Bapak. Dan yang lagi dinas, ini lagi dinas Pak, kebetulan di rumah sakit kayaknya lagi di ruangan ya. Selamat berdinas dan selamat. Sekali lagi saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, seperti itulah ujian sidang yang telah terlaksana. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Dari situ juga kita dapat mendapatkan suatu pelajaran berharga bahwa dengan persiapan yang matang, pembelajaran materi yang kerja keras, pembelajaran yang kerja keras gitu ya, dengan belajar yang kerja keras, dengan etika yang baik, yang sopan, yang santun, baik kepada pembimbing, baik kepada penguji ya, terlepas dari faktor-faktor yang lain, itu menjadi faktor-faktor kunci dalam keberhasilan dalam pelaksanaan ujian sidang. Jadi ujian sidang itu sebetulnya tidak perlu ditakutin. Yang penting kalau misalkan kita sudah siap dengan ilmunya, apapun yang akan ditanyakan oleh penguji, insya Allah
akan lancar gitu. Seperti yang tadi mahasiswa bimbingan saya lakukan gitu. Beliau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara lancar karena ya termasuk orang yang rajin ya, kemudian rajin bimbingan, kemudian kerja keras dan segala macamnya. Ya teman-teman sekalian, mungkin saya akan langsung akhiri video ini supaya tidak terlalu banyak waktu yang terambil ya. Mungkin teman-teman sekalian, itulah hasil dari ujian sidang proposal kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bersedia untuk terus menonton sampai akhir. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.